Bismillahirrahmanirrahim. TB paru ya. Jadi kita akan belajar patofisiologi TB paru. Nah, TB itu kependekan dari tuberkulosis. Jadi TB paru kependekan dari tuberkulosis paru. Nah, pengertian TB parunya sendiri itu penyakit infeksi terutama menyerang parenkim paru. Parenkim itu jaringan sel ya. Jadi penyakit infeksi terutama menyerang jaringan paru-paru. Pengertian TB-nya sendiri itu biasa disebut dengan TBC ya, sama kok. Itu adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis, ditularkan melalui dahak atau droplet dari penderita TBC ke individu lainnya. Nah, jadi penyebab utama TBC atau TB itu pasti si Mycobacterium tuberculosis. Ini tuh bakteri ya, warnanya tuh merah. Nah, kayak gini nih. Nah, ini terjadi ketika bakterinya ini menginvasi paru-paru kita. Ini paru-paru yang udah terinfeksi. Nah, itu disebutnya TB ya, orang pengidap TB, pasien TB sebutnya. Nah, lalu ditularkan melalui dahak atau droplet. Itu terjadi ketika dua orang. Ini dua orang ya. Si pasien TB ini ternyata dia batuk, bersin. Nah, batuknya ini yang dapat membuat bakteri ini tanpa sengaja terkeluar melalui batuk atau dahaknya dari si penderita, si pasiennya itu, sehingga terhirup oleh si individu lain. Inilah namanya proses penularan droplet alias penularan melalui dahak, oke? Yang tadi itu penjelasan secara umum ya. Sekarang kita masuk ke TB paru fisiologinya secara rincinya. Jadi itu bermula ketika ada suatu bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tanpa sengaja terhirup oleh kita manusia. Nah, faktanya lagi, bakteri ini terhirup oleh 2 juta orang di dunia. Oke? Jadi, kayak misalnya sekarang gini, wallahu a'lam sih ya, di antara kita bisa aja ada yang terhirup si TBC. Nah, di antara 2 juta orang ini, dia terbagi jadi 2. Ada yang imunnya kuat, dan ada yang imunnya lemah. Jadi kayak gini. Jadi bakteri yang kita hirup itu, bakteri yang sudah menginfeksi kita, itu kan kita hirup melalui hidung ya, terhirup nih sama kita, terhirup. Nah, bakterinya itu nyangkut di tenggorokan, di trakea kita, ngestak dia di situ. Nah, bedanya pada orang imun lemah dengan kuat, si imun kuat membuat bakterinya itu dorman, alias tidur. Jadi bakterinya itu tidak ngapa-ngapain di tubuh kita, cuman tidur aja, cuman numpang tidur dia. Nah, bedanya kalau sama yang imun lemah, nah dia gak berhasil ngebuat si bakteri tidur. Jadi bakteri yang tadi di tenggorokan, di trakea, lanjut terus ke paru-paru. Itu bedanya. Bakteri yang udah nyampe di paru-paru, nah bakterinya itu ternyata di paru-paru dia ketemu sama volume tidal. Apa tuh volume tidal? Jadi baca aja deh nih volume tidal. Nah, tapi beberapa bakteri itu ada yang bisa lolos. Nah, bakteri yang udah lolos nih, dia lanjut ketemu alveolus di bawah paru-paru kan. Di alveolus ini ternyata bakterinya itu ketemu sama makrofag. Makrofag itu kita ibaratkan penjaganya si alveolus, oke? Dan bakteri ini kita ibaratkan kayak maling ya. Ternyata si makrofag, si tentara ini ketemu si polisi lagi nih ya, polisi tentara sama aja deh. Dia ketemu sama si maling. Siapa kamu? Kata si makrofag kan ke bakteri. Karena ternyata mencurigakan, makrofag dimakannya sama si makrofag. Dimakannya ini kita ibaratkan ditangkep gitulah. Jadi si maling ini kan masuk penjara ya sama si makrofag. Nah, di dalam penjara, di dalam tubuh makrofag itu dia beranak pinak gitu ya. Tuh lihat, dia jadi banyak nih, jadi lebih. Nah, karena lebih ini, dia ada yang lolos satu, jebol, dia dapat melarikan diri. Free gitu dia. Ada yang jebol satu, makrofag makan lagi. Makrofag makan bakteri, beranak pinak lagi, jebol lagi. Nah, siklus ini akan terjadi terus menerus kan, sampai makrofagnya itu jadi lebih kuat, sampai makrofag itu dapat menahan si bakteri agar tidak beranak pinak, oke? Ini kita sebut proliferasi ya. Nah, akibat adanya proliferasi, terjadilah primary TB. Gambarnya kayak gini. Nah, tuh.
Nah, jadi yang warnanya udah opak agak keputihan pada paru-paru itulah si makrofag, si bakteri yang udah dimakan makrofag. Ada yang bakal nanya gini gak? Itu bukannya yang warna opak itu alveolusnya ya? Nah gini, jadi yang opak itu bener alveolusnya. Loh tadi makrofag itu gimana? Aku jelasin ulang ya. Jadi eh, kan tadi si alveolus tuh, nih alveolus tadi tuh kan, itu dijaga sama si makrofag. Nah dia dijaga makrofag karena proses penjagaan makrofag terhadap bakteri alias proses penangkapan si maling ini, maka membuat si alveolus ini tidak dapat berfungsi alias alveolusnya terendam oleh si makrofag, makanya warna putih. Ingat kan kalau misalnya warna putih di radiografi itu berarti menandakan cairan kan. Soalnya paru-paru itu harusnya kan warna hitam karena dia berisi udara, oke? Setelah 3 minggu dari proses penangkapan si makrofag terhadap bakteri, maka apabila terjadi terus-menerus selama 10-20 hari, makrofag itu akan membentuk rantai seperti ini. Dia akan bersatu pada bulatan biru yang bulat-bulat itu makrofag ya. Makrofagnya itu membentengi si bakteri yang semakin kuat, yang maksudnya makrofag sebelumnya itu nggak mampu, antara dua aja, makrofag yang nggak mampu sama bakterinya semakin menguat, oke? Jadi makrofag itu bersatu membentuk benteng. Inilah yang disebut dengan tuberkel. Ini pengertian tuberkel itu ada di video yang 1 TB paru ya. Nah, setelah terjadinya tuberkel ini kita pasien TB itu bisa sembuh. Kalau nggak sembuh dia dapat membuat bakterinya itu dorman, tertidur. Nah, tapi bisa juga kemungkinan lain. Dia dapat menyebabkan limfohematogen. Apa itu limfohematogen? Limfohematogen itu adalah ketika bakterinya itu dapat lolos menuju ke limfa melalui hematogen. Tahu kan hematogen artinya apa? Jadi hematogen itu artinya pembuluh darah. Jadi bakterinya itu dapat menyebar ke pembuluh limfa dan pembuluh darah, menyebabkan komplikasi seperti meningitis, Port disease, sama TB usus. Nah, juga bakteri ini dapat menyebabkan nekrosis. Apa tuh nekrosis gaseosa? Jadi nekrosis gaseosa itu yang tadi yang warna putih-putih di paru-paru itu nekrosis gaseosa, artinya kerusakan, oke? Nah, nekrosis gaseosa ini juga itu bisa disebabkan oleh si komplikasi. Terjadinya komplikasi dapat membuat gambaran radiografi nekrosis gaseosa. Nah, gini lagi, setelah bakteri ini kayak di tuberkel gini, bakterinya kan bakal tetap banyak kan, bisa berkembang biak juga dia, bisa beranak pinak. Nah, maka akan terus terjadi tuberkel kayak gini. Karena kebanyakan tuberkel, dia bisa aja timbul permeabilitas kapiler. Nah, apa tuh permeabilitas kapiler? Itu secara garis besar itu adalah pengeluaran cairan akibat berlebih. Nah, ini akibat cairan yang berlebih, kan tadi makrofag itu kan bentuk cairan ya di tubuh kita. Jadi dia tuh dapat menyebabkan ini muntah darah. Bisa juga karena adanya kebanyakan tuberkel ini, dia bisa langsung keluar bersama si nekrosis, si jaringan yang rusak oleh ke tenggorokan kita keluar. Makanya terjadi muntah darah ciri-cirinya. Nah, sekarang kita ngebahas gejala dan tanda ya. Jadi gejala itu ada gejala lokal, gejala sistemik. Nah, gejala lokal itu batuk selama 2 minggu atau lebih. Di awal gejala tuh batuknya nggak produktif ya, nggak sering. Tapi misalnya dia udah mulai masuk ke primary TB, udah mulai aktif bakterinya, dia bakal mulai mengeluarkan sputum. Nah, lanjut yang kedua itu gejala lokal ada nyeri pleuritik. Ini terjadi jika adanya inflamasi ya. Inflamasi itu peradangan. Nah, peradangannya ini di sini dekat permukaan pleura, makanya disebut nyeri pleuritik dari kata pleura. Sip, oke. Lanjut ada dyspnea, itu jika penyakitnya meluas atau melebar gitu. Misalnya yang awalnya titik putih di radiografi itu cuman di ujung bawah paru-paru, tapi dia malah naik ke atas, lebar ke atas. Nah, itu biasanya udah mulai dyspnea karena alveolusnya kan udah mulai berkurang. Lalu hemoptisis, ini terjadi karena bronkiektasis dari bekas TB. Lalu gejala sistemik itu ada demam low grade. Tapi ya, pada 20% pasien itu ada juga yang nggak demam. Nah, lanjut ke Malaysia. Malaysia itu lemah ya. Lemah letih lesu, tahu kan? 3L. Lalu ada anoreksia alias susah makan.
Karena anoreksia, penurunan berat badannya jadi turun. Lalu terakhir itu keringat malam tanpa aktivitas fisik. Ingat ya, di sini kan dia Malaysia kan lemah, letih, lesu. Nggak mungkin kan dia aktivitas fisik. Nah, tapi dia tuh keringat malam, oke? Masuk ke tanda, jadi tanda ini pada paru-paru. Nah, ini kita auskultasi. Tahu kan auskultasi itu kita dengar menggunakan stetoskop ya. Nah, ini kita dapat mendengarkan suara rongki basah, kasar. Nah, lalu juga dapat kita dengar suara napas amforik. Itu jika terjadi kavitas, oke? Nah, jadi itulah pembelajaran kita tentang patofisiologi gejala dan tanda TB paru. Oke, sip, mengerti kan? Alhamdulillah. If I can lay down beside you, I would.